saya kira itu teman-teman dari PPKN ya dulu itu sering bicara sering berkunjung dulu, tapi kalau sekarang itu karena keterbatasan itu. Tapi kalau mau jalan ke Cipari mungkin itu kalau misalkan ke anak boleh Pak, misalnya dulu ini kita ke mau kunjungan ke mana, ke Ngerjati misalkan ya ongkosnya sakian biasanya deh Pak itu apa melanggar itu Pak itu ngomong lagi itu sekolah tidak saya ngomong lagi tidak komen, tapi bahwa mungkin kalau boleh saya sebut wajar demi kepentingan anak, saya kira mungkin bisa dibilang wajar. Tapi kalau menyentuh terkait program itu sekolah sama guru kita sebagai mendukung. Tapi selama ini kok berjalan dengan lancar ya Pak ya, antara komite, manajemen sekolah, mungkin ada komunikasi dengan guru-guru gitu ya. Komunikasi jalan. Kesannya memang di sini kebijakan dengan sekolah itu sangat hati-hati, mengimplementasikan permen dan perbu ini hati-hati. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang sudah pernah terjadi di Bandung, yang salah ini kaitan dengan lingkungan tadi betul kata kedua itu ranahnya ranah sekolah ya, kaitan siswa gitu kan, siswa dengan lingkungan. Tapi kalau tadi pendapatnya memang katakanlah kedua bagus sekali kan begitu ya, bagus sekali memang harus seperti itu. Ada dikaitkan lah dengan situasi lingkungan, misalnya lingkungan di sini petani, peternak juga kan, juga ada lingkungan budaya juga termasuk. Saya tahu, terus ada situs-situs apa? Tapi lagi-lagi itu tadi kalau menyangkut program ada yang di sekolah Ya, di sekolah ibu tadi bertanya apakah komite punya program sosial sifatnya ada itu ya, mendukung aja gitu ya, mendukung sepengetahuan komite gitu kan, tanggung jawabnya tentang mungkin kan di masyarakat ada di salah satunya tidak ada di manajemen ya Pak ya, di komite juga terkait dengan kemasyarakatan kita. Walaupun Cipari dekat tentu membawa anak-anak ke sana kan, mungkin di sana ada, saya nggak tahu apakah ada praktis atau tidak masuk, ada ya kan, itu diperlukan. Nah itu kepentingan anak, membawa anak tentu dengan teman-teman guru pembimbing, masa sih ke sana tanpa ada aus tuh bisa kerjasama dengan pacar Cipari kaosnya lah kan, itu butuh hubungan komite. Ketika komite diajak komunikasi seperti itu lalu dilaksanakan oleh anak-anak, ketika ada pertanyaan komite bisa menjawab, artinya kami mendukung seperti yang baru tadi kita tahu bahwa itu dibutuhkan partisipasi untuk tumpeng wemah gitu dan seperti itu kita siap mendukung. Tapi kalau program enggak kami sebaliknya pernah tuh misalkan sekolah membuat program yang komite itu nggak setuju gitu, sebaiknya diganti atau gimana, pernah tuh Pak seperti itu? Kalau yang berkaitan dengan aset-aset sekolah, aset-aset yang berasal dari komite, pernah minta pendapat kita, misalnya ada tentang peremajaan yang itu tadi, peremajaan itu itu sekolah meminta pendapat pada komite memberikan masukan, walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Siswanto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMK Negeri 3 Kuningan
kami dari CGP ada tugas untuk mencari informasi tentang aset sekolah yang ada di SMK Negeri 3 Kuningan. Mohon dibantu untuk gambarannya tentang aset-aset tersebut. Di sini ada saya Ina, ada Bu Rahmi, ada Pak Tito, dan ada Bu Risma. Nah, untuk yang pertama ini kita itu kan ada beberapa aset ya Pak ya. Ada aset SDM, ada aset fisik, ada aset lingkungan, ada aset politik, kemudian ada aset sosial, kemudian agama dan budaya, dan satu lagi finansial. Nah, yang pertama barangkali di sini tentang SDM nih Pak. Menurut Bapak, SDM yang ada di SMK Negeri 3 ini sudah sejauh mana? Apakah sudah sesuai dengan yang secara profesional perlu, dan tentang tata usahanya itu sendiri seperti apa? Ya, baik, tentang SDM ya. Ya. SMK Negeri 3 Kuningan ini kebetulan dilatar belakangi sebagai sekolah teknik menengah STM dulunya, kemudian bermigrasi menjadi SMK. Perubahan itu ternyata membawa dampak besar bahwa SMK Negeri 3 Kuningan kenyataannya menjadi SMK dengan jumlah murid terbanyak di Kabupaten Kuningan. Dengan banyaknya jumlah murid itu otomatis akan berlinier, berbanding lurus dengan jumlah guru dan tenaga kependidikan. Linier juga dengan jumlah banyaknya orang tua siswa atau murid. Artinya ketika kita berbicara aset dalam hal sumber daya manusia, maka sesungguhnya di sekolah itu ada unsur guru, kita ada 138, kemudian ada tenaga kependidikan ada 49. Ini adalah aset yang sifatnya melayani proses pendidikan yang di sekolah. Salah satu aset lagi, dua aset lagi itu murid sendiri. Murid sendiri itu aset karena lembaga pendidikan ini outputnya adalah anak yang harus mencapai kriteria ketuntasan yang diinginkan oleh lembaga pendidikan. Ini adalah aset yang kedepannya ini diharapkan mampu berkontribusi di masyarakat. Tidak lupa satu lagi itu orang tua murid, karena bagaimanapun kontribusi orang tua murid terhadap pendidikan di SMK Negeri 3 Kuningan ini sangat besar sekali. Semua unsur tadi kita bersinergi melakukan proses pendidikan dan bekerja sama, berkolaborasi, meskipun kita melaksanakan standar pemerintah SPM-nya, standar pelayanan minimalnya kita lakukan, dan kita berusaha mencapai standar yang lebih tinggi. Itu untuk pemanfaatan aset SDM. Kalau menurut basis masih ada yang kurang nggak Pak, yang dibutuhkan gitu dari sisi SDM di sekolah kita? Dari analisis jumlah guru kita sudah cukup. Ada masalahnya itu masalah linearitas saja ya. Kita ada 5 orang hari ini yang tidak linear dan tidak bisa dipaksakan, karena nanti sebentar lagi harus ada relokasi ke tempat-tempat yang mereka bisa linear. Artinya meskipun itu ada SDM, tidak bisa kita paksa bisa bermanfaat di sini, berkontribusi di sini, karena masalah linearitas. Dari sisi pembagian tugas kita sudah sangat proporsional, rata-rata sudah 30 jam pelajaran dulu, dan untuk TU itu sudah punya area unit kerja masing-masing. Meskipun semua itu kita sudah melakukan evaluasi bila mana ada ketidaksesuaian,
tetap kita perbaiki baik di Tempo maupun guru. Kemudian berkaitan dengan aset fisik ya Pak, Ya. di sekolah kita ini di SMK 3 kan cukup luas ya Pak. Ya. Nah, berkaitan dengan sarana dan prasarana, kan ada ruang ataupun sarana, misalnya ruang ataupun sarana untuk olahraga atau untuk kegiatan belajar lainnya. Menurut Bapak, bagaimana sarana di sekolah kita ini? Apakah sudah memenuhi kebutuhan ketercapaian untuk menunjang keberhasilan belajar siswa? Kalau sudah, menurut Bapak itu kira-kira berapa persen gitu ketercapaiannya? Dari standar, kan 8 standar pendidikan, salah satunya itu standar sarana prasarana ya. Di kita untuk standar pelayanan pembelajaran dalam hal pembelajaran di kelas kita udah mencapai 100%. Kemudian dalam hal tata kelola lingkungan ruang terbuka hijau kita 70%. Kita belum ideal 100% karena sehubungan dengan penambahan bangunan yang menempati area sebelumnya itu area terbuka hijau, tapi itu masih bisa dimaklumi. Dan area terbuka hijau kita justru kalau di lingkup Kabupaten Bengkulu termasuk yang paling luasnya. Area terbuka hijau ini termasuk juga sebagai sumber belajar siswa, karena bagaimanapun ada pelajaran olahraga memanfaatkan area terbuka, pelajaran IPAS memanfaatkan area terbuka. Dari total keseluruhan aset fisik kita itu, dari analisis yang terakhir kita sudah mencapai 90%. 10% itu adalah kebijakan-kebijakan terkini yang harus diadakan oleh sekolah, sementara daya dukung pengadaannya kita belum mampu. Contoh yang saya sebutkan adalah kita harus mengadakan ruang pamer produk, kita belum punya, dan itu harus letaknya di depan, kita belum punya. Ketika kita taruh di depan pasti ngambil ruang terbuka hijau. Kemudian ruang produksi teaching factory kita semua 8 konsentrasi belum punya semua. Yang 10% itu PR kita tahun ini sampai tahun ke depan, bila mana ada bantuan kita arahnya ke situ. Nah, tadi sempat disebut tentang pembiayaan ya Pak ya, Iya. di sini. Nah, di sini kan sudah aturannya bahwa sekolah itu tidak boleh melakukan adanya SPP gitu ya Pak ya. Iya. Di sini. Nah, kebijakan yang dari KCD tersebut itu yang dilakukan oleh manajemen sekolah terkait pembiayaan itu seperti apa? Dan tentunya memang ada dana BOS dan ini itu, tapi kan dalam kenyataannya itu pasti ada kendala-kendala. Nah, itu seperti apa Pak? Sekolah negeri sekarang itu khusus di Jawa Barat ya, itu dibiayai pemerintah 2 pos, bantuan operasional sekolah BOS dan bantuan operasional pemerintah daerah BPD. Untuk BOS itu besarannya per siswa itu 1.630.000, hanya beda 30.000 dengan SMA 1.600.000. BOPD yang dulunya dikalikan dengan jumlah siswa dengan nominal tertentu, sekarang tidak. Sekarang diberikan langsung satu bendel oleh pihak provinsi berdasarkan analisis yang ada, dan kita termasuk mendapatkan BOPD yang paling kecil di antara di Kuningan dengan jumlah siswa yang lebih besar. BOPD kita yang sekarang kita terima itu tidak lagi 12 bulan, tapi hanya 6 bulan setengah. Yang awalnya 17 sekarang dipotong lagi hanya 6 bulan setengah, harus dicukupkan untuk 13 bulan. Maksudnya gini, kan guru-guru kita itu ada yang GTT ya. Nah, GTT itu sumber pembiayaannya dari BOPD, sementara bayari mereka kan selama 12 bulan plus THR, gaji ke-13, jadi 13. Jadi biaya 6 bulan setengah itu harus didistribusi menjadi 13 bulan.
itu kita manfaatkan semaksimal mungkin di situ. Ada sisa sedikit itu kita manfaatkan untuk perjalanan dinas, dan yang bisa memakai hanya kepala sekolah, bendahara, dan kepegawaian. Yang lainnya kita nggak bisa pakai. Untuk dana BOS kita menggunakannya itu menyesuaikan dengan ketentuan atau ordering yang berlaku di aturan dana BOS. Contoh untuk pembiayaan perjalanan dinas, kita mengacu pada standar biaya umum SBU Jabar dan Departemen Keuangan. Contoh kalau ke Bandung, ke Jakarta itu 430, ke Bandung 430. Dan kita mengacu aturan-aturan yang berlaku, sehingga ketika ada pemeriksaan inspektorat, DPK segala macam, insya Allah kita memang aman ya, malah kita sering dijadikan percontohan untuk sekolah lain. Kalau dengan koordinasi dengan komite sekolah nih Pak, ini kan kebetulan kita juga nanti ada informasi dari komite sekolah ya. Itu seperti apa gitu Pak? Untuk apakah ada sumbangan dari orang tua untuk sumber lain dari pemerintah. Kita fokus ke peraturan gubernur yang terkini. Peraturan terkini, saya lupa nomornya, itu tentang komite sekolah. Sekolah diperbolehkan memungut kepada orang tua siswa ketika dana tersebut tidak mampu di-cover oleh BOS dan BPD. Contoh yang tidak ada di BOS, anak mau melakukan kunjungan industri, di BOS nggak ada aspeknya, itu boleh minta orang tua. Kemudian anak mau memakai seragam kelas industri, sekolah nggak bisa membiayai, nggak ada, itu bisa minta orang tua. Tetapi ada pertemuan terkini yang dikumpulkan kemarin oleh kepala dinas bahwa permintaan pembiayaan lain ke orang tua itu hanya dibatasi untuk meminta sumbangan dalam bentuk pengadaan fisik. Contoh kita ingin membangun WC, kita bisa minta orang tua. Padahal bukan itu WC kita cukup, ruang teori cukup, ruang praktek cukup. Kita tuh pengen bergerak yang lain. Contoh yang kita nggak mampu bergerak itu uji kompetensi kurikulum merdeka kan harus dengan pihak industri. Orang industri ini daerah Kuningan, geografisnya di gunung gitu ya. Sementara konsentrasi yang ada di kita kan rata-rata teknologi. Perusahaannya ada di wilayah barat, Jakarta, Tangerang dan segala macam. Otomatis penguji-penguji itu butuh transport, nginep. Itu transportnya ada di BOS, nginepnya nggak ada. Biaya mereka di BOS nggak ada. Apakah ini mau dilaksanakan enggak? Gimana kebijakannya saya nggak tahu juga. Yang bisa kita lakukan sesuai hasnat BOS itu kita maksimalkan untuk kegiatan, cuma ya nggak ada ini loh, pemerintah belum memberi kelonggaran agar kita bisa minta sumbangan. Pak Tito contoh pengen magang nih, memperdalam matematika ke institusi lain dalam waktu seminggu, biaya kos segala macam di BOS nggak ada. Termasuk guru-guru yang mau magang di industri itu nggak ada, hanya bisa muncul biaya transport. Sekarang kalau guru disuruh, karena guru listrik yang bermagang, ini kan pas bus ya, repot ya. Magang seminggu, yang bayar kosnya siapa? Makan sehari-harinya siapa? Makan sehari konsumsi itu muncul hanya 50.000. Kalau 3 kali makan, itu tiba nggak punya seperti itu, hanya 1 kali. Berapa hari cuma satu? Sehari pada makan kan 3 kali. Jadi nombok pesisir. Oh iya, makanya jangan dikira misalnya sekolah SMK 3 nggak bisa makan. Bukan nggak bisa, ini pembiayaan dari BOS itu tertentu dan terbatas. Tapi koordinasi dengan komite sendiri gimana di sekolah kita? Kita rutin tiap hari Rabu ya,
tiap hari Rabu kita kumpul dengan komite koordinasi memecahkan masalah-masalah yang kekinian harus gimana. Tapi dalam hal pembiayaan kita masih belum ketemu. Tadi kita ngobrol dengan komite persisnya dengan Pak Gus gitu ya. Karena dia tuh punya ide, itu lapangan belakang dijadikan lapang sepak bola mini. Ini outdoor gitu. Katanya di Kuningan itu baru ada satu dan itu bisa jadi sumber pendapatan bagi kita di sekolah di luar. Jadi maksudnya dia mungkin ada apa ya. Nah tapi penggargasnya tentang harus sekolah kan. Bagaimana? Kalau saya sih setuju sekali sebagai presiden ya Pak. Cuman ini saya buka sedikit ya. Patron BLUD itu kita tuh kalau memaksimalkan auditorium begitu kita launching kita semua pasti banyak nyewa. Kita tuh belum berani melaunching. Kenapa? Pertama aturan BLUD. BLUD pendapatannya itu harus ada dua, pendapatan dari teaching factory dan pendapatan non teaching factory. Ketika pendapatan BLUD non teaching factory misalkan 100 juta, maka laporan teaching factory harus 100 juta. Teaching factory kita belum maksimal aja. Kalau kita membuat laporan non teaching factory 100 juta, kita ditagih teaching factory, kita nggak sanggup memberi pendapatan 100 juta. Oh, jadi harus lebih Ada kan kita sewa-sewakan bolak-balik, terus kita laporan mana di sini? Harus 50-50. Harus seimbang. Kalau di misalkan apa ya penyewaan gor kita masukkan ke teaching factory apa gitu jurusan apa gitu ya ada Teaching factory kan nanti kan kita diminta pembuktian kegiatannya dipoto, nota pembelian dipoto, terus kita akan dikejar-kejar itu pasangan hukum. kemudian jadi itu yang jadi kendalanya itu harus seimbang dengan PEPA ya. Kalau Sehingga PR-nya hari ini tuh memperbaiki PEPA. Tapi memperbaiki PEPA kan tidak ada. Ruang produksi kita belum punya, alat bahan belum punya. Mau produksi apa kecuali mau produksi cilok. Kita seperti pembiayaannya. jadi kita bukannya nggak mau, bukannya nggak bisa, cuma ada aturan itu yang Itu kita aturan itu kita launching itu gua langsung bikin apa tuh stiker terus langsung parkiran siswa. Itu udah boleh kita mau siswa misalkan 1.000 aja. tapi tetap harus setengah dari PEPA. Iya. Nanti kan nggak ada lalu itu kita tarikin dari dulu. Bisa untuk membuat atau membeli sarana aturan itu apakah sudah maksudnya ada masukan buat ke pihak sananya bahwa kendalanya seperti sudah kita mayoritas sekolah BLUD itu kendalanya itu bukan hanya kita aja. Iya. Tapi mereka masih mentoleran dan berusaha mendorong kita ke PEPA-nya. Bisa kita. Berarti apa? Bahasa normal. Kendala politis itu. Ya, kendala politis ya di situ, Aturan. aturan. Jadi tersedat sama aturan itu sendiri gitu ya. Oke Bapak, kalau dalam aset sosial yang bidang sosial, sebenarnya ketika tadi disebutkan bahwa SMK Negeri 3 Kuningan merupakan sekolah dengan siswa terbanyak di Kabupaten Bogor, mungkin bisa sedikit ditarik kesimpulan bahwa pandangan masyarakat terhadap SMK 3 itu bagus ya Pak. Cuman mungkin ada pandangan lain dari masyarakat. Kemudian bagaimana melibatkan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan di sekolah? Pada aset sosial kita tuh sebetulnya sudah sering kerjasama dengan masyarakat sekitar, baik itu kegiatan-kegiatan apa itu sifat keagamaan, sosial, ataupun yang berkaitan dengan hari raya, apalagi di bulan puasa gitu ya. Teman-teman yang di P5 kemarin juga kerjasama dengan masyarakat Cibubur, kemudian
bahasa Sunda juga banyak kerjasama dengan luar. Kita berusaha memanfaatkan aset-aset sosial di lingkungan sekitar, khususnya sesuai karakter kearifan lokal lingkungan sini, untuk menjadi sumber belajar sesuai dengan makalnya. Berarti memanfaatkan kearifan lokal ya Pak, Kearifan. menjadikan sebagai sumber belajar. Yang to the point-nya itu kearifan lokal, poin-poin utama yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Ciri khas Kuningan. Ciri khas. Berikutnya Bapak, pertanyaan mengenai aset politik. Ya. Bagaimana sejauh mana gitu di kegiatan di sekolah ini melibatkan siswa atau misalkan ketika di sekolah mendukung pengembangan aset politik di lingkungan sekolah. Ya. Kalau aset politik kita cenderung ke implementasi kebijakan-kebijakan peraturan kekinian dari pemerintah. Kita harus akui bahwa kita ini lembaga pendidikan, tetapi juga kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku birokrasi di atas kita. Sebagai contoh, Pergub tentang komite itu secara luas kita boleh melakukan minta sumbangan orang tua, tapi kebijakan politis Provinsi Jawa Barat dibatasi oleh hanya untuk fisik. Nah itu kan kita juga sudah melaksanakan atau memanfaatkan peraturan-peraturan itu, namun apakah itu berdampak positif dan negatif ya tidak semuanya gitu ya, itu akan kembali ke jenis peraturan yang berlaku. Ada kebijakan politik atau kebijakan peraturan pemerintah yang itu mendorong kita lebih maju, tapi ada juga yang tidak tepat sasaran seperti yang komite tadi, kurang mendukung untuk perkembangan sekolah. Tapi sekali lagi karena kita lembaga paling bawah, suka nggak suka mau nggak mau harus ngikuti kebijakan pemerintah. Nah itu kalau politik itu kan tidak identik dengan suatu organisasi politik gitu ya Pak ya. Nah kebetulan kan di kita itu ada kelas industri ya Pak ya. Yeah. Nah itu apakah sudah ada MOU dan seperti apa gitu ininya dalam pengembangan di dalam kurikulum di pendidikan SMK ini? Salah satu pemanfaatan aset politik itu kita melakukan, betul kan? Kita melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain ya. Dalam hal ini ketika kelas industri kita kerjasama dengan industri terkait. Contoh yang saya contohkan tuh PT yang Panasonic yang listrik sekarang yang mendapatkan PK. Pertama awalnya kita silaturahim, kemudian MOU awalnya itu hanya untuk PKL, kemudian kita mendesak terus lobby bisa kelas industri. Tapi karena namanya perusahaan ketika nyumbang itu tidak hanya nyumbang, mereka yang pasti imbal dari. Ini saya kasih kelas industri, tapi sekolah harus membeli produk saya. Jadi barang-barang yang di kelas itu beli, meskipun belinya itu dari bantuan pemerintah. Kalau beli dari dana bos nggak bakalan. Kemudian setelah MOU kelas industri jalan, nanti alumni kelas industri tersebut akan direkrut mereka meskipun dengan tetap ada seleksi. Tapi paling tidak itu menambah grade anak kita menjadi lebih banyak yang terserap daripada tidak kelas industri. Yang justru yang bagus itu yang kelas HTEK TKR. HTEK TKR itu meskipun per tahun hanya dibatasi 18 siswa, tapi itu hampir 100% diambil semua. Meskipun 18 TKR itu, padahal itu dilaksanakan hanya di
hari Sabtu dan Minggu. Untuk itu kan di dalam apa namanya perusahaan gitu ya Pak ya. Kalau dengan MOU dengan misalnya kalau kita apa ya ke dinas misalnya kayak dinas industri, Yeah. kemudian dinas kepolisian juga kemudian ya Yeah. segala macam itu gimana Pak? Ada nggak di situ? Banyak Bu yang rutin kita kerjasama dan saling membutuhkan tuh lembaga penjamin jasa konstruksi yang biasa uji sertifikasi jurusan TKP sama DP. Sering kesini, kemudian asesor kita juga diminta beliau untuk ikut menguji. Kemudian kerjasama dengan kepolisian, kita suka membuat SIM bersama segala macam dengan diskon tertentu ya. Lumayan juga ya Pak ya. Kan karena MOU ya. Kemudian dengan di Sosnaker, anak-anak kita dibantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan, kartu kuning. Kalau di luaran bayar, kita dikasih kesempatan untuk ngeluarin kartu kuning. Bukan untuk keuntungan bagi kita itu. Berarti memang asetnya di SMA 3 itu. Kalau kita bicarakan total mungkin sampai maghrib ya selesai. Oh gitu ya. Ini kita bicara secara dulu. Ini persis tadi kan disampaikan bahwa kita itu adalah organisasi paling bawah gitu ya. Nah sejauh pengamatan Pasis, ketika kita ada misalkan lah ada prokes misalkan ya, prokes ini saya di sekolah kami gini gitu ya. Tolong dong gini pengertian dari pemerintah apa gitu. Bagaimana menurut Pasis respon dari pemerintah terhadap keluhan atau masukan dari sekolah-sekolah? Ini itu saya punya pengalaman menarik ketika ada asesmen nasional yang pertama kali dilakukan, habis UN ditiadakan kan ada asesmen nasional. Waktu itu saya disuruh BIMTEK ke Bandung. Jauh-jauh ke Bandung itu cuma dikasih uang untuk biaya asesmen nasional itu 5 juta potong pajak. Potong pajak, sementara untuk tenaga karyawan yang teknisi untuk nyiapin lab komputer kan berhari-hari Pak. Mau dipakai kan dipastikan jaringannya benar, komputernya benar, bayar protot, bayar teknisi, bayar pengawas, konsumsi APK. Itu satu orang itu waktu itu dihitung itu cuma dapat 30.000 dengan pekerjaan yang panjang dan banyak. Sepakat waktu itu kita semua sekolah itu mohon ini direvisi, diperbaiki. Oke, diterima. Waktu itu juga ada anggota dewan. Malah ada anggota dewan juga karena kita audiensi juga. Baik Pak, jawabannya baik Pak, akan kami dengarkan, kami revisi kembali. Itu jawaban yang sangat-sangat normatif. Betul. Realisasinya gimana? Belum ada ya. Belum ada. Sampai sekarang ANBK juga. Jadi mungkin sampai jauh ini kita cuma baru satu arah Pak ya. Satu arah. Dari bawah dari atas ke bawah ya. Dari bawah ke atas keluhan itu masih belum ada media untuk penampungnya mungkin ya. Atau bagaimana Pak? Kalau tidak semuanya seperti itu ya Pak. Contoh dalam kepegawaian ya contohnya. Ya. Kepegawaian itu saya menjadi korban ya. Mau naik jenjang dari guru muda ke madya itu sekarang hampir 3 tahun. Bahkan SK4 belum turun. Kita komplain ke KCD, ya suruh nunggu. Sampai ke provinsi malah dimarahin. Kamu nggak harus ke KCD dulu. KCD dulu nggak gimana? Ya, kita orang bohong, mengapa kita bukan mengambil keputusan. Tapi akhirnya kemarin kan ada pelantikan Jakub, meskipun kenaikan pakarnya juga nggak tahu kapan, baru saja jatuh. Hari ini belum terlalu mendengar keluhan kita, direspon secara
positif dan cepat ya. Kalau direspon seperti tadi ya, saya dengarkan, saya terima, Itu selalu sering. Normatif ya. Apalagi menyangkut kebijakan politik ya, politik sebuah provinsi. Ya, Paham persis. Terus terkait aset agama dan budaya ya aset apa di SMK Negeri 3 ini yang dipunyai itu seperti apa nih tentang aset budaya? pertama yang aset agama, kita bersyukur pertama kali ya, kita mayoritas di sini Muslim. Artinya ketika komunitas Muslim itu lebih besar, dengan tidak mengatakan bahwa yang non Muslim itu tidak baik ya, tetap baik sebenarnya. Tapi bahwa dengan mayoritas sebuah agama itu mendominasi, maka kita lebih enak membuat sistem yang universal. Contoh, kita bisa menerapkan budi pekerti, akhlak yang sesuai dengan agama mayoritas. Ini berbeda ketika heterogennya terlalu banyak ya. Muslim 30%, itu 30%, itu akan ribet, lebih ribet. Ini adalah aset agama yang mendukung kita untuk menerapkan tata tertib yang lebih seragam. Kemudian kalau aset apa itu budaya karena geografis Kuningan ini kebetulan kan apa itu di lembah gunung ya, kaki gunung kita lebih sejuk, lebih itu tuh mendukung sekali bahwa membangun bukan dalam hal budaya, tidak hanya budaya kesenian itu aja ya, budaya kan pasti luas ya, sebuah peradaban yang dibangun oleh sebuah generasi itu kan budaya itu. Nah, dengan budaya yang kita geografisnya seperti ini, kita itu mempunyai karakter lebih santun, lebih ramah dibanding misalkan Bu Zina tinggal di Pantura. Orang Pantura cenderung mempunyai karakter keras, Daerah panas. ini budaya yang kita miliki dipengaruhi oleh geografis ini. Pasti beda. Nanti Bunda juga punya teman yang Pantura, daerah panas pasti. Ini orang Pantura pasti. Kalau budaya belajar anak-anak gimana? Nah, salah satunya budaya itu. Budaya belajar anak-anak hari ini kita lihat semakin menurun. Bagaimana? Budaya artinya budaya belajar yang baiknya. Ya, betul. Kalau budaya melihat apa tinggi. Ya, itu budaya apa? Literasi numerasinya. Itu PR kita sama sebagai tenaga pendidik, bagaimana kita membiasakan. Karena bagaimanapun filosofi Gezer Dewantoro yang pertama itu kita harus jadi teladan. Teladan itu harus. Ketika hanya ngomong nggak dikasih contoh, jangan punya mimpi atau harapan. Pasti lihat yang dilihat. Maka langkah kita itu kasih contoh. Dalam pembelajaran Pak, di RT kan Bapak ada bidang kurikulum ya Pak ya. Nah, strategi apa yang Bapak lakukan untuk melakukan budaya positif ini gitu ya, di meningkatkan literasi numerasi itu. Kalau yang di kebijakan kurikulum kan dari dulunya masuk kelas pertama pasti baca 15 menit itu kan ya, ini kita harus biasakan ya. Kalau saya sendiri sebagai guru di kelas lebih dari itu. Pertama malah HP saya kasih bukan sama HP, saya kasih link baca A sampai Z tuntas. Link punya baca. Malah di HP dibolehkan. Buka dulu, sebenarnya baca link yang sudah tak siapkan ya, A sampai Z. Kemudian saya membuat pertanyaan-pertanyaan pemateri dari hasil literasi mereka. Saya kasih kesempatan mereka untuk berbicara dari kesimpulan-kesimpulan yang mereka baca. Dan itu mereka banyak yang merespon positif ya.
wah kalau gini mah saya jadi baca Pak, ya harus dipaksa. Artinya dipaksa ya. Tapi jadi baca yang biasanya buku mungkin apa ya, mereka lebih senang kalau misalnya dekat dengan HP gitu ya. Jadi beralih baca tetap gitu ya, tetap baca tapi di HP gitu. Kalau udah buku beda lagi. Kalau bukan kita terbatas buku mah buku paket makanya Iya. buku paket di perusahaan kita kan buku paket mayoritasnya buku paket ya. Iya. Tapi mindsetnya untuk semangatnya juga mungkin berbeda ya Pak ya. Dengan HP Anak terus kayak langsung. cenderung seneng lihat HP. Jadi peralihan budaya itu. Bukannya apa ya? Harus di-scan terus Melarang HP. Bebas dari HP udah cuma aja gitu. Tapi saya pastikan ya, link yang saya siapin itu link aman. Iya. Yang hanya narasi, tidak ada iklan, tidak ada pola, itu link aman. Iya. Pilih-pilih dulu juga. Nah, maunya udah siapin, nah, bahaya nanti tiba-tiba ada iklan kan bahaya. Jadi yang tanpa iklan maksudnya. Itu cukup meningkatkan minat mereka membaca. Seperti yasinan gitu ya. Iya, anak-anak membaca Quran di awal itu sudah termasuk literasi karena penelitian itu menunjukkan orang yang rajin membaca Quran itu membentuk struktur otak menjadi sistematis. Kalau tadi yang ditanyakan itu kan aset sosial ya Pak yang bekerja sama dengan SMK 3. Kalau misalnya lingkungan, jadi bagaimana sekolah memanfaatkan lingkungan menjadikan sebagai sumber belajar beasiswa? Ya, menyambung tadi kita itu di bawah gunung. Nah, salah satu kegiatan rutin kita itu suka menjelajah gunung gitu ya. Pengenalan anak kepada bencana alam, kemudian pada sumber daya air, kemudian pengenalan pada biotik abiotik. Kita itu sangat didukung oleh Gunung Cermai, sangat-sangat didukung sekali dibanding dengan hutan misalnya daerah Indramayu. Mereka biotik abiotiknya mungkin cenderung ke sawah lebih banyak, tapi kita komplit sawah ada, kebun ada, gunung ada, lebih komplit. Itu pelajaran IPAS Pak, atau pelajaran lain juga bisa? Masyarakat banyak ya, kan kayak olahraga itu juga suka keluar sekolah. Jadi pemanfaatan gitu ya. Ya. Sampai 5 juga si Cepali juga pernah ya. Kemudian kalau jurusan otomasi itu riset di apa itu Cipari ya, yang tempat Iya. susu sapi itu. Iya, iya. Saya sendiri kerjasama di situ lah. Oh iya, awalnya itu Pak. Pernah lihat Meningkatkan produksi susunya kita kan bikin itu. Pakai robot jadinya. Nah, yang kita treatment suhu lingkungan sapi. Sapi terlalu panas itu susunya sedikit. Sedikit ya. Jadi kalau suhu naik cepat kasih minum gitu ya. Enggak, susunya kita turunin lebih kurang. manusia dehidrasi. Kan kalau panas itu mulai ya, sapi mulai terus susunya sedikit. Jadi sudah ada kerjasama itu Pak. Suhu udah mulai alat saya tak taruh di situ udah 2 tahun. Oh. Riset. Oh, nggak ada kepikiran untuk memperluas. Ini kan aset ya. Ini aset penyebaran untuk masih itu pemanfaatan mereka itu keluar gitu. Kan ini judulnya baru riset. Track recordnya bagus, ya, rekornya bagus. Kita bawa testimoni para peternak sapi yang kita pasang alat di situ mengiyakan, oh ya produksi saya stabil, minimal tidak turun. Kalau panas gini kan turun. Ya, kita kasih pendingin di situ terus stabil. Ini baru riset aja. Riset setelah ini baru minggu kemarin kalau kita tarik mau kita produksi massal. Jadi kita tawarkan ke kandang-kandang sapi ya Pak. Itu sebagai aset lagi ya. Pak ya. Iya, karena mau produk barang
tidak asal mungkin jual, harus riset dulu. Iya. Kita mah sekolah teknologi mah ya wajib riset itu. Karena akademisi loh kita bukan. Kalau di jurusan lain apakah TPX sendiri sudah berjalan Pak? Hampir semuanya jalan sih, cuma jalan ke Itu kayak Pak tuh, misalnya kita sekolah teknologi ya, apakah harus yang berbau teknologi ataukah boleh lah misalkan jualan apa gitu teh, kuliner misalkan, Kalau- atau emang kita tuh harus teknologi Kreatif gitu? gitu. bukan harus teknologi tapi harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang ada di konsentrasi tersebut. Misalkan di TKP konstruksinya ada konstruksi batu, misalkan mereka bikin pabrik untuk silakan, tapi tidak boleh yang keluar dari CP konsentrasi. Misalkan TKP mau jualan kopi, oh nggak boleh. Jualan kopi orang bagian jurusan kemasan. Di sini sih PNAD kita Ada boleh syarat memang harus. punya usaha jadi boleh. Kalau di mapel kerasan silakan, tapi kalau di mapel judulnya PEPA itu harus sesuai dengan CP kejuruan. Jadi TPA itu khusus untuk kejuruan gitu ya. Ya, mata kejuruannya diangkat, diproduksi apa jasa boleh, barang boleh. Terus itu Pak, di Toy itu kan pernah ada mesin itulah buat minum itu nggak dikembali Pak. Alat minum kopi. Terus apa? Itu bagus sekali ya, itu dikasih apresiasi oleh dinas kan ya kalau nggak salah. Ini mau disempurnakan Pak Dada, nanti untuk lokalnya Pak Dada. Dan lokasi saya Pak, oh enggak ya. Masa jadi mau bikin nggak apa-apa. Kemarin Sekali. pompa untuk kopi panasan udah saya pesen nih. Gitu. Terus sampai ke Cina tuh pesan pompanya saya. Iya, nanti perwakilan dulu satu ya buat kita panen karya bolehlah. Kan ada dua itu kan alatnya kalau nggak salah boleh. Nanti kita bantu tuh. Ngomong ke Pak Dada. Hak cipta pasti itu. Hak cipta. Harus cinta tadi itu pasti banyak. Nggak boleh sembarangan diklaim Itu yang melalui risetnya yang berdarah-darah panjang. Kan tidak atas nama kita SMA 3. Saya riset untuk di Waduk Dharma itu berapa bulan, 6 bulan dari situ. Wawancara masukin sensor ke air ke waduk, terus kita pergerakan risetnya. Luar biasa. Kita tunggu hasil berikutnya. Kayak kita kan dulu pernah bikin mobil tuh ya. Yang mobil Corvette. Terus TV juga ya kalau salah tuh ya. Aset-aset yang dimiliki SMA 3 kan luar biasa sebenarnya kalau memang mau Ya, dikembangkan gitu ya. tapi sekali lagi kita sangat dipengaruhi oleh aset politik. Politik dan itu ya apa namanya finansial Finansial. itu yang terkendala kebanyakan memang terkendala finansial. Harus digarisbawahi kita ini sekolah lagi akan beda cerita dengan sekolah. Kita dengan benturan-benturan peraturan yang mengikat baik kita sebagai pegawai, sebagai lembaga itu sudah sangat terbatas. Kayak itu ya kayak BPOD, BOPD ya. Kita kan tahun ini tiba-tiba nyusut setengah kan ya. Tapi harus cukup 13 bulan. Nah itu kan ya politik gitu. Tidak bisa. Mau protes ke siapa? Otomatis finansial kita semakin berkurang ya. Kegiatan pun Nah, kayak misalnya ini basis MKKS gitu itu tetap nggak didengar juga. Oh, enggak ngaruh. sebagai suara mungkin kan ya di RKS Sama dengan di DPRD provinsi misalkan. Oh, Tetap enggak ya? kalau kita mau masuk ke sana tuh memang harus punya link-link orang DPR provinsi langsung bisa menekan ke pemerintahnya itu. Itu basis terakhir ya untuk finansial ya dengan kondisi tadi tuh yang baru saya sampaikan. Bagaimana
kita itu kan dari awalnya boleh memungut sumbangan dari orang tua ya. Itu kan ketika tidak boleh, itu kan kita penurunan drastis ya. Kemudian setelah itu berjalan tetap bos per kepala, BOPD juga per kepala. Nah, untuk tahun ini ternyata yang tadinya per kepala itu ada penyusutan juga gitu sampai setengahnya gitu. Ya. Nah itu bagaimana menyikapinya, kasih sekolah itu bagaimana memeras otaknya supaya tetap bisa berjalan seperti biasa dengan ada anggaran yang menyusut, bagaimana? Langkah pertama kita kemarin itu melakukan analisis penggunaan anggaran. Setelah analisis, kemudian beberapa pos-pos yang belum terlalu urgen kita kurangi. Contoh yang kemarin kita kurangi itu MR, perawatan perbaikan. Jadi misalkan sebelumnya kita anggarkan, contoh yang saya sebut misalkan ada 100 juta untuk setahun kegiatan MR, WC rusak di situ, ngecat di situ, keramik jeblok di situ, oke, MR situ. Karena yang lainnya lebih urgen, maka yang ini kita kurangi. Sehingga pasti Bapak Ibu sekarang merasakan ini rusak kok perbaikannya karena contoh yang sangat urgen itu perjalanan dinas. Urgen karena perjalanan dinas kan sumbernya dulu BUPD. Karena BUPD dulu dikasihnya 12 bulan, setelah tinggal 6,5 bulan, yang 5,5 bulan ini dialihkan ke pos. Jika pos yang dulunya sudah punya asal tertentu dimasukin perjalanan dinas. Sehingga pos-pos lain kan pas dikurangi. Nah perjalanan dinas tidak bisa kita hindari. Contoh monitoring PKL yang dulu waktu ada SPP satu industri kita bisa monitoring minimal 3 kali. Nganterin, di tengah kita tengok, terakhir kita jemput. Dulu tuh minimal 3. Sekarang kita hanya bisa nengok di tengah. Dan itu juga ke satu kali jalan ke beberapa tempat. Iya, karena kalau 3 kali masuknya itu. Untuk perjanjian PKL aja kemarin total udah 100 juta. Cuma sebesar ini. Jadi itu mah perjalanan dinas mah urgen, nggak bisa ditawar-tawar ya. Nggak tawar kalau misalkan monitor nggak ada monitoring ya kok mahal. Udah orang tua ditipin nggak ada ya. Jauh juga ya. Biar industrinya juga biasanya Oh itu pasti minta. Itu nggak jadi ya. Lebih baik enaknya kita kurangi. Nah, satu lagi nih, ingat tadi kita sudah bicara tentang sosial yang menurut Bapak penting enggak dengan adanya kegiatan kita yang tadi keluargaan kita juga adanya tim ya apa tim building gitu. Jadi misalnya pas di HT kan kita sudah lama kekompakan Ya, sudah lama keluar nih. nggak keluar gitu. Yeah. Itu tadi sempat ditanyakan juga Udah lama nggak on-board, itu Pak. perlu gitu ya. Wajib bukan perlu wajib. Wajib. Nah itu apakah sudah ada program rencana program yang melakukan hal itu dengan yang meminimkan finansial ya misalnya gitu. Sampai hari ini belum ada pembicaraan di manajemen itu belum ada karena memang memimpikan ke situ susah ya, nggak ada duitnya. Dari mana posnya? Dan kita kalau kita paksakan pasti kita melakukan pemalsuan. Kalau misalnya diadakan di lapangan, tadi sudah kita juga mencoba untuk ini ya di lapangan dengan aset yang kita punya SDM guru-guru apa di lingkungan sekolah itu melakukan kita outbound itu rasanya makan gitu ya kita ya. Nah itu bisa diindikan ya atau tadi kalau komite sih bilang bahwa apa dengan adanya nabung ya masalah ya dengan adanya nabung atau sebagai kayak gimana? Kalau pendanaannya dari sekolah, saya pastikan itu susah ya kecuali kepala sekolah melakukan kebijakan ekstrim. Contoh ini contoh. Ada pembelian baju dari siswa itu ya seragam. Kepala sekolah boleh naikin. Ini baju tahun ini tak naikkan
Iya. 20%. 20%. Untung 20% itu kepala sekolah berani tanggung jawab, ada apa berani menghadapi. 20% ini saya pakai untuk kegiatan kayak tadi, karakter building. Tapi ketika kepala sekolah menghadapi itu takut, pas mana lagi yang kita buat kan nggak bisa, yang peluang itu di area-area. Kalau kita membuat peluang anggaran rutin itu saya yakin saya juga nggak setuju, pasti dosa. Ide menabung berarti itu sumber dari luar sekolah, salah satu solusi. Silakan, tapi saya yakin juga tidak semua guru setuju, kan pastinya pengennya dikasih. Tapi kan di ruangan-ruangan itu sudah berjalan ya. Berarti kan kalau misalnya di dalam satu lingkup satu sekolah mungkin bisa dikondisikan gitu sebenarnya. Semuanya itu bisa, tergantung dari leader kita. Cuma misalkan ini, misalkan ruang satu operasi ya. Nah, kita piknik misalkan kemana, ke Cirebon misalkan ya. Itu kan pakainya mobil pribadi ya, pribadi atau apa. Kalau barengan banyak nyewa bus itu kan bisa jatuh lebih murah misalkan transportasinya misalkan gitu. Nah, itu jadi dari situ kan kalau ngumpul-ngumpulin ya, nabung-nabung ya lumayan gitu, ada satu nggak terlalu gede daripada pribadi, dua ya kita kan rame-ramenya tuh misalkan. Tapi itu kembali ke politik itu sih, selama politiknya mengikat seperti ini ya kita terkendala ya, berjalan di atas rambut seutas rambut gitu ya. Rawan untuk tikos hewan gitu. Dari aman jadinya Pak ya. Ini kan teman-teman wawancara dengan saya sebagai wakil ya. Pasti sangat berbeda ketika teman-teman ke top leader. Karena bagaimanapun saya hanya mengklarifikasi bahwa wakil itu tidak punya kewenangan memutuskan, membuat, hanya bisa mengusulkan, memberi masukan, didengar syukur, nggak didengar ya sudah apa. Nggak bisa. Banyak sesuatu yang saya sodorkan ke atasan tapi ditolak, baik halus maupun sampai kasar. Siap, barangkali cukup. Terima kasih Pak Suswanto. Ada tambahan nanti kan? Ya. Luar biasa kita ada dapat info ya Pak Dito ya tentang ternyata aset-aset sekolah itu seperti apa, kendala-kendalanya yang dulu taunya wah kok susah begini ternyata oh ada kendala ya di aturan juga. Makanya pada jalan dari luar aset semua biar tahu tuh. Terima kasih. Waktu aja silakan ke yang mudah-mudahan udah tua ya. Iya, mudah-mudahan sehat selalu. Semangat Sis mendedikasikan kepada SMK Negeri 3 Kuningan dan mengembangkan terus inovasinya dan kita juga kena imbasnya gitu.